Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 4. Nama saya Alkal Ghazali dengan NIM 222149 dan anggota kelompok saya yaitu 222121 Yerusalem Adel Fararuk dan 222180 Marsyanda dan yang terakhir 222156 Muhammad Arham. Kami ingin membahas gradient boosting classifier dan extra tree classifier. Yang pertama, gradient boosting classifier. Gradient boosting classifier adalah algoritma machine learning canggih dalam keluarga ensemble learning yang membangun model prediksi dalam bentuk model lemah atau weak learners, biasanya decision trees. Secara bertahap, konsep utamanya adalah yaitu boosting, membangun model secara sekuensial dan gradien untuk menggunakan gradient descent untuk meminimalisasi fungsi loss. Cara kerjanya, yang pertama memulai dengan model awal atau prediksi konstan. Yang kedua, setiap iterasi model baru difokuskan untuk memperbaiki kesalahan model sebelumnya. Yang ketiga, residual error digunakan sebagai target untuk model berikutnya. Selanjutnya, extra tree classifier. Extra tree classifier adalah varian dari algoritma random forest yang membangun sejumlah pohon keputusan dari subset data. Karakteristiknya yaitu randomisasi ekstra, membuat pembagian node secara acak. Perbedaan dengan random forest yaitu yang pertama adalah pemilihan split point dilakukan secara acak. Yang kedua, mengurangi varians dengan meningkatkan randomness. Dan yang terakhir, membuat prediksi lebih robust. Kemudian, slide berikutnya akan dibacakan oleh Marsyanda. Algoritma gradient boosting classifier yaitu yang pertama, inisialisasi prediksi. Pada fase ini, data mewakili prediksi awal setiap individu. Metode klasifikasi melakukan inisialisasi dengan menghitung algoritma odds variabel terikat. Selanjutnya, masukkan hasil log atau odds ke dalam rumus fungsi logistik untuk mendapatkan probabilitasnya, yaitu seperti contohnya ini. E log dalam kurung odds 1 tambah E log dalam kurung odds. Yang kedua, menghitung nilai residual. Setelah nilai prediksi diketahui, langkah selanjutnya adalah menggunakan rumus sisa untuk menghitung nilai sisa. Nilai sebenarnya adalah 0 untuk tidak dan 1 untuk ya. Residual sama dengan actual value kurang predicted value. 3. Memprediksi nilai residual. Fase ini membuat pohon keputusan yang berisi nilai sisa yang diprediksi. Proses transformasi diperlukan untuk menghitung nilai sisa yang diprediksi untuk setiap bagian data. Di bawah ini adalah rumus umum yang digunakan untuk konversi, yaitu sigma residual, sigma atau previous probability, X dalam kurung 1 kurang previous probability. Yang kedua itu algoritma gradient boosting classifier. Yang keempat, nilai probabilitas baru untuk data dependen. Kumpulan data sampel dipandu melalui pohon keputusan yang berisi nilai sisa baru. Residu dari setiap observasi ditambahkan ke prediksi sebelumnya untuk menilai kekurangan data. Yang kelima, mendapatkan nilai baru residual. Setelah memperoleh probabilitas, nilai residual dihitung dengan mengurangkan prediksi baru dari aktual value. Tahap ini diulang hingga residual mendekati 0 atau mencapai jumlah iterasi sesuai hiperparameter. Yang keenam itu komputasi final. Setelah mengetahui semua nilai probabilitas dan residual yang baru, maka nilai final dan dari prediksi suatu data didapatkan dari rumus berikut. Yang ketiga itu algoritma extra tree classifier. Yang pertama, pemilihan fitur secara acak pada setiap node. Yang kedua, penentuan threshold split secara acak menggunakan kriteria pemisahan node yang sama dengan decision tree biasa seperti gini
purity atau information gain, proses pembangunan pohon keputusan yang lebih acak secara keseluruhan. Hasil yang kelima yaitu hasil prediksi dari beberapa pohon keputusan digabungkan menjadi satu prediksi akhir. Eh, saya berikan kembali kepada Adele. Selanjutnya, contoh soal dari kedua algoritma tersebut. Yang pertama contoh gradient boosting classifier. Sebuah perusahaan ingin mengembangkan sistem prediksi untuk menentukan karyawan mana yang berpotensi mendapatkan kenaikan gaji. HR Departemen telah mengumpulkan data historis seperti yang terlihat pada tabel di atas. Yang pertama, jelaskan bagaimana Anda menggunakan gradient boosting classifier untuk memprediksi kemungkinan seseorang karyawan mendapatkan kenaikan gaji berdasarkan data tersebut. Yang kedua, langkah-langkah reprocessing yang dilakukan sebelum menggunakan algoritma tersebut. Yang ketiga, variabel apa yang menurut Anda akan memiliki pengaruh paling signifikan dalam prediksinya dan mengapa? Jawabannya ini yang pertama, penggunaan gradient boosting classifier. Poin pertama Anda data akan dibagi menjadi training set 80% dan testing set 20%. Poin kedua, gradient boosting akan membangun model secara sekuensial dimulai dengan model sederhana. Poin ketiga, setiap iterasi akan fokus pada kasus-kasus yang salah diprediksi sebelumnya. Poin keempat, parameter penting yang perlu diatur, N estimator atau jumlah pohon, learning rate, dan max dip. Yang kedua, langkah preprocessing yang perlu dilakukan. Poin pertama, encoding untuk kolom tingkat pendidikan D3, S1, S2, dan S3 menggunakan ordinal encoding. Poin kedua, normalisasi atau standarisasi untuk fitur numerik, usia, pengalaman kerja, jam kerja, per minggu, rata-rata penilaian. Poin ketiga, pengecekan dan penanganan missing value. Jika ada, dan poin keempat, pengecekan dan penanganan outliers. Poin kelima, fitur scaling untuk menyamakan skala semua fitur numerik. Dan nomor tiga, variabel yang kemungkinan paling berpengaruh. Poin pertama, rata-rata penilaian, karena biasanya kenaikan gaji sangat terkait dengan performa karyawan. Poin kedua, pengalaman kerja. Semakin berpengalaman seorang karyawan, semakin besar kemungkinan mendapat kenaikan gaji. Poin ketiga, tingkat pendidikan. Terlihat ada korelasi antara tingkat pendidikan yang lebih tinggi dengan probabilitas kenaikan gaji. Selanjutnya, ini adalah contoh implementasi kode singkat dari gradient boosting classifier. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aram. Berikutnya untuk contoh extratery classifier. Sebuah rumah sakit sedang mengembangkan sistem diagnosa awal berbasis machine learning menggunakan dataset di atas yang berisi data pasien beserta diagnosis akhirnya. Anda diminta untuk satu, jelaskan bagaimana extratery classifier bekerja dan apa perbedaan utamanya dengan random forest classifier. Dua, bagaimana Anda akan mengimplementasikan extratery classifier untuk kasus ini. Jelaskan langkah-langkahnya. Tiga, sebutkan keunggulan dan kelemahan menggunakan extratery classifier untuk kasus diagnosa penyakit ini. Jawaban untuk nomor satu, cara kerja extratery classifier dan perbedaannya dengan random forest. Extratery atau extremely randomized trees classifier bekerja dengan prinsip pertama membangun multiple decision tree seperti random forest. Yang kedua, setiap node dalam tree memilih split point secara acak, tidak mencari split point terbaik, menggunakan seluruh dataset untuk membangun setiap tree, bukan bootstrap samples. Yang keempat, lebih cepat dalam training karena randomisasi yang lebih ekstrim. Perbedaan utama dengan random forest. Random forest mencari split point optimal untuk setiap fitur. Extratery memilih split point secara acak. Random forest menggunakan bootstrap sampling.
Extra tree umumnya lebih cepat dalam training tapi bisa sedikit kurang akurat. Berikut adalah contoh implementasi untuk kasus diagnosa. 3. Keunggulan dan kelemahan extra tree classifier untuk kasus ini. Untuk keunggulannya yang pertama, lebih cepat dalam training karena randomisasi yang lebih ekstrim. Kedua, bagus dalam menangani noise pada data medis. Yang ketiga, dapat menangani berbagai tipe data, numerik dan kategorikal. Yang keempat, memberikan fitur importance scores untuk memahami faktor-faktor penting dalam diagnosis. Yang kelima, risiko overfitting lebih rendah karena randomisasi yang lebih tinggi. Untuk kelemahannya yang pertama, bisa kurang akurat dibanding random forest dalam beberapa kasus. Yang kedua, interpretabilitas model lebih sulit karena randomisasi yang tinggi. Yang ketiga, membutuhkan jumlah data yang cukup besar untuk hasil optimal. Yang keempat, tidak cocok untuk kasus di mana presisi sangat kritis tanpa verifikasi tambahan. Yang kelima, sensitif terhadap noise pada data training. Langkah-langkah evaluasi dan validasi. Pertama, menggunakan cross-validation untuk memvalidasi performa model. Yang kedua, menganalisis confusion matrix untuk melihat performa per kelas diagnosis. Yang ketiga, menggunakan matriks seperti precision, recall, dan F1 score. Yang keempat, melakukan fitur importance analysis untuk memahami faktor-faktor kunci dalam diagnosis. Yang kelima, membandingkan performa dengan algoritma lain seperti random forest. Matriks yang perlu diperhatikan khusus untuk kasus medis. False negative rate atau pasien sakit yang terdiagnosis sehat. Kedua, false positive rate atau pasien sehat yang terdiagnosis sakit. Yang ketiga, precision per kelas diagnosis. Yang keempat, recall per kelas diagnosis. Untuk kelebihan dan keunggulan algoritma atau model gradient boosting classifier dan extra tree classifier. Untuk gradient boosting classifier, pertama, performa prediksi sangat tinggi, dapat menangani data non-linear. Yang ketiga, robust terhadap overfitting atau dengan parameter yang tepat. Yang keempat, fleksibel untuk berbagai jenis masalah klasifikasi. Untuk keunggulan extra tree classifier. Pertama, komputasi lebih cepat dibanding random forest. Yang kedua, mengurangi overfitting dengan randomisasi ekstra. Yang ketiga, cocok untuk dataset berdimensi tinggi. Yang keempat, kemampuan generalisasi yang baik. Saya kembalikan ke moderator Alka. Baik, sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 4 ingin mengundur diri. Segala kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.